Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Nadana Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu mithla thawaba qira'atina la arwahi abaina wa judadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Adhiya Buru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 19 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 117. Qala al-mu'allif rahimahullah, Mu'jizatus Sayyidil Masih. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang julukannya Al-Masih. Al-Masih itu julukan Nabi Isa. Kalau bahasa mereka Yesus Masih, namanya Nabi Isa. Wa ba'da dzikri dzalikal yaumir rahib wa ma fihi minasyada'idi wal ahwali adatil ayatul karimah lil hadithi biwajhin khassin anis sayyidil masih. Wa ba'da dzalikal yaum, dan setelah wa ba'da zikri, setelah menyebut pada ayat sebelum ayat ini gitu. Ini kaitan ayat ini dengan yang sebelumnya, namanya munasabah. Sebelum ayat ini Allah menyebut tentang al-yaumir rahib, hari yang sangat menakutkan, yaitu hari kiamat. Wa ma fihi minasyada'idi wal ahwal, dan apa yang terdapat pada hari itu dari segala macam syada'id wal ahwal, kesusahan hari kiamat itu, wal ahwal, dan huru-hara. Setelahnya itu maka pada ayat ini adatil ayatul karimah, kembali lagi ayat yang berikutnya menyebut tentang al-hadis. Ayat berikutnya kembali menyebut tentang al-hadis biwajhil haq, menyebut atau berbicara. Ayat kembali berbicara biwajhin khas, dengan bentuk yang khusus, maksudnya dengan pembicaraan yang khusus ayat ini.
Apa itu khusus? Yaitu As-Sayyidil Masih, tentang Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maksudnya menyebut tentang mukjizat-mukjizat. Untuk apa Allah menyebut tentang mukjizat-mukjizat Nabi Isa? Litazkirihi bi ni'amillahil jalilati alaihi. Tujuannya agar supaya mengingatkan Nabi Isa akan nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Nah, Allah mengingatkan, kan udah terjadi mukjizat, sudah terjadi di dunia dulu waktu masih ada di dunia, di atas muka bumi. Disebut kapan disebut? Nanti di sana di akhirat. Dan kan tadi sebelum ayat ini menyebut tentang hari akhirat. Nah, di antara yang disebut nanti di akhirat tentang apa? Tentang mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Masih nanti di akhirat. Fi dzalikal mauqif, artinya pada hari kiamat nanti Allah menyebut kembali mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidil Masih. Faqad ayyadahu bi mukjizat. Nah, kok kenapa di akhirat Allah nyebut-nyebut tentang mukjizat yang Allah berikan pada Masih di akhirat? Kenapa di samping disebut di dunia disebut lagi nanti di akhirat? Tentu kan ada pertanyaan seperti itu. Kenapa di sana disebut? Nah, karena gara-gara sebabnya Allah berikan mukjizat itu, orang Kristen menganggap Isa itu Tuhan gitu. Nah, nanti di sono disebut disebut oleh Allah khususnya kepada mereka yang menuhankan Isa. Disebut oleh Allah di depan semua hamba. Di depan semua hamba, berarti kan untuk apa itu? Tabkid namanya, untuk mentabkid orang-orang Kristen yang menuhankan. Jadi Allah Ta'ala berikannya semua itu bukan karena dia Tuhan, bukan. Itu hanya nikmat atau hanya pembenaran dari Allah, rekomendasi dari Allah, bukti dari Allah bahwa dia itu adalah Nabi dan Rasul Allah gitu, bukan dia Tuhan. Nah, disebutnya di semua orang gitu. Nah, kalau di dunia ini kan nggak semua orang pada menyaksikan. Nanti di akhirat, Sayyidul Masih, yang dulu lu bilang Tuhan tuh, yang kamu bilang Tuhan dengan alasan dia begini, semuanya itu aku yang kasih gitu maksudnya. Jadi ada pertanyaan, kenapa disebut di sono gitu? Itulah tadi, supaya semua orang pada wa azhara ala yadayhi. Allah menampakkan di kedua tangan Nabi Isa, artinya bukan Allah menyatakan, Allah memberikan kepada Isa, bukan hanya diberikan kepada dua tangannya. Allah menampakkan mukjizat itu pada Nabi Isa kasiron, banyak, min khawarikil adat. Nah, ini mukjizat kan, mukjizat itu pengertiannya khawarikul adat. Apa itu khawarikul adat? Yang di luar adat kebiasaan manusia, di luar adat, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nah, itulah. Walakin an-nasara ad-dallin. Nah, ini alasan apa Allah nyebut nanti di akhirat di hadapan semua orang, agar supaya orang Kristen yang sesat itu nanti akan terkucilkan gitu, nambah hina. Karena mereka dengan sebab mukjizat yang Allah kasih itu, kan tujuannya Allah kasih mukjizat supaya mereka itu mengakui Isa itu Rasul, bukan menjadikannya sebagai Tuhan gitu, anak Tuhan. Mereka sesatnya apa? Ja'aluha, mereka menjadikan mukjizat itu maslakan.
menjadikan menjadikan apa maslakan atau maslak itu tempat berpijak, ya, dijadikan tempat berpijak liddia rububiyah, liddia mengakui Isa itu sebagai Tuhan gitu. Jadi mukjizat yang Allah berikan tujuannya supaya mereka mengakui kalau itu Rasul akhirnya bukan itu, tapi malah jadiin tempat berpijak kalau Isa itu Tuhan. Fa'abaduhu, mereka orang Kristen yang sesat itu menyembahnya nyanyi Isa min dunillah, selain Allah. Ya, selain Allah, artinya selain Allah, di samping Allah yang mereka sembah, Isa juga disembah. Ya, nah itu. Mana itu mukjizat yang Allah berikan kepada Musa? Kata mereka, li ihya'il mauta. Karena Isa itu bisa ngidupin orang mati. Padahal Allah Ta'ala ketika mengatakan, ya aku berikan biizni, bukan Isa yang hidupin, aku, kata Allah, bukan Isa sih nggak bisa apa-apa. Itu jadi biizninya nggak dilihat itu, dia seakan-akan yang hidupin langsung Isa. Ibrahil a'ma, apa itu? Menyembuhkan orang buta, wal abros, dan orang punya penyakit yang pada waktu itu penyakit abros sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau Isa bisa nyembuhin. Dan nyembuhinnya juga dengan cara yang aneh, diusap-usap doang. Kagak seperti dokter, diperiksa, dikasih obat, ya apa. Itu pun belum tentu baik, belum tentu sembuh. Tapi kalau Isa diusap-usap doang. Apalagi di antara mukjizat yang Allah berikan pada Isa, wa ma'rifatihi li ba'di umuril ghaib. Nah, Isa pun mengetahui dengan izin Allah apa aja yang tidak kelihatan. Maksudnya yang kagak dilihat, ya. Di rumah ente, di rumah kamu ada ini gitu. Khususnya makanan. Di rumah ente di kulkas ada daging, ada telur, ada ini gitu. Padahal kan Isa ngatainnya itu di depan orang, di rumah kamu ada ini ada. Nah, itu namanya umur ghaib, ya. Apa yang disimpan di dalam rumah Nabi Isa dapat kasih tahu. Nah, itu ma'rifatihi li ba'di umur ghaib. Walihaza sayakunu hunaka waqfatun. Fayakunu lahu adalahu. Nah, dengan ini, dengan menyebut mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Isa itu, di sana itu artinya di hari kiamat, lahu khusus untuk Nabi Isa, waqfatun khassatun lil hisab. Nah, ya, Allah jadikan apa? Waqfah. Allah jadikan, ya, Allah jadikan khusus untuk menghisab. Ya, menghisab kepada orang Kristen yang sesat itu. Jadi dihisabnya mereka khusus, ya. Mimbaini yadi robil arbab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu ta'ala fiha amma akramahu bihi minal mu'jizat. Yas'aluhu ta'ala fiha, Allah menanya pada Isa gitu. Nanti Allah nanya sama Isa fiha, tentang mukjizat-mukjizat itu. Amma akramahu itu mukjizat. Allah nanya sama Isa, wahai Isa, dulu pada waktu di dunia engkau aku kasih apa gitu. Nah, Isa bilang, saya, ya, dengan izin engkau ya Allah, saya bisa nyembuhin orang, bisa ngidupin orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, apa semua. Ya, setelah Nabi Isa bilang itu, apa kamu yang nyembuhin? Oh enggak, engkau ya. Nah, itu disebutnya di hadapan siapa? Orang Kristen. Wah, itu supaya orang Kristen apa itu? Ya. Supaya apa itu di sini, ya? Mencela gitu, mencela orang Kristen dan sekaligus, ya, tabkid. Nah, ada tabkid, ya.
menghina, mencela, dan sekaligus mereka udah kagak bisa diem, udah nggak bisa jawab gitu. Itu tujuannya itu. Kok kenapa disebut sana gitu? Ya. Tabkitan wa taubikhon. Nah, sebagai penghinaan, sebagai nutup mulut, ya, khusus kepada yang meyakini kalau Isa itu sebagai Tuhan di dunia ini. Tuh, limane taqada rububiyatahu wa abadahu min dunillah, bagi khusus pada mereka yang nyembah Isa di samping menyembah Allah. Nah, wa makanat hadhil khawariqu wal mu'jizat litaj'alahu fi martabatil uluhiyah wa rububiyah. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Isa ini janganlah dijadikan alasan kalau Isa itu sebagai Tuhan. Kama zaman Nasara, seperti yang disangka oleh Nasara dolah tadi yang sesat. Mukjizat itu tidak lain Allah berikan bukan menunjukkan dia Tuhan, bukan. Itu menunjukkan bahwa itu adalah ta'yidun min Allah. Ini bukan hanya mukjizat sama Isanya. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tidak lain tujuannya ta'yid, penguatan, rekomendasi dari Allah kalau dia benar-benar adalah Rasul dan utusan Allah. Jadi mukjizat itu seakan-akan pembenaran dia ini benar-benar utusanku, makanya aku kasih mukjizat gitu. Bukan dia itu Tuhan, karena yang ngasih mukjizat itu Allah. Kalau Allah nggak kasih dia nggak bisa. Ya. Ada lurah ngaku lurah gitu, ada lurah ngaku dirinya lurah di tengah kampung masyarakat. Orang kampung nggak benerin kalau dia lurah, kalau nggak ada AP-nya. SK, artinya SK, surat keputusan, namanya SK. Dari mana? Dari yang ngangkat dia. Siapa yang ngangkat lurah? Camat. Nih SK-nya. Tuh camat tuh nunjuk saya lurah. Ya kan orang supaya SK ini supaya apa itu? Supaya orang percaya, oh benar, bukti. Mukjizat kayak model begitu, ya. Ya. Kan ada orang ngaku, nah, saya nabi, saya rasul. Mana tandanya ente rasul? Nih SK-nya. Itulah. Itu kira-kira mukjizat seperti itu. Bukan dijadikan dia sebagai Tuhan. Gitu. Ngomongnya nanti di semua orang pada tahu. Ya, jadi mukjizat itu ta'yidnallah lahu kepada Isa. Fi da'wan nubuwah, kalau dia benar-benar nabi dan rasul. Tasdik lima ja'a bihi minar risalah, apa yang dia sampaikan itu datang dari Allah. Dia utusan Allah. Wa kaunuhu makhluqan, Isa itu makhluk sama seperti kita. Kenapa? Karena Isa itu keluarnya dari kemaluan perempuan. Memang ada Tuhan yang keluarnya dari kemaluan perempuan? Masa ada Tuhan kemaluan dari min umin. Isa itu keluar dari ibu. Kan kalau keluar dari ibu apa artinya? Dari kemaluannya. Memang ada Tuhan yang kemaluan dari ibu. Bila abin, cuman bedanya. Nah itu mukjizat lagi. Ya. Kalau kita ini ada bapak, ada ibu, Isa tanah itu mukjizat juga namanya. Bukan gara-gara itu jadiin Tuhan. Nah, semua yang Allah kasih ini adalah mazharun min mazahiri qudratillah. Apa itu mazhar? Ya. Fenomena daripada fenomena tanda-tanda kekuasaan Allah wa azamatihi wa sultanih. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Laisa dalilan ala annahu ibnullah, itu bukan dalil. Mukjizat itu bukan dalil kalau dia anak Allah atau syarikun lillah, atau Isa itu adalah menyertai Allah fi mulkihi wa khalqihi, dalam kerajaannya dan dalam ketuhanannya. Bukan dia anak Allah dan dia bukan juga kedudukannya sebagai Allah yang kedua gitu. Jadi kan berarti ada dua nih. Ada yang mengatakan Isa itu anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu kedudukannya sama seperti Allah. Cuman Allah ini lain, ini Allah ini lain. Isa.
Nah, gitu menurut keyakinan mereka yang tidak benar itu. Baik. Nah, mana itu ayat yang menyebut tentang mukjizat? Nanti disebut di hari kiamat. Nah, ini nih ayatnya di akhir suratul Maidah. Wal nasma. Nah, ini coba kita dengar ayatnya nih. Ayat Quran yang rawa'i, yang sangat indah. Wahia tuqarriru hadil mukjizat. Ayat ini menjelaskan tentang mukjizat, mentakrir menjelaskan mukjizat dan khawarik adat yang Allah berikan pada Musa. Nah, inilah idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, nanya sama Isa khususnya. Jadi kita semua nanti akan ditanya secara umum dan ditanya Isa secara khusus. Ya. Nah, semua kita akan ditanya, kan namanya ditanya hisab. Tapi kalau hisabnya Nabi Isa khusus. Nah, kalau kita hisabnya kita umum, ditanya tentang amal kita, tentang apa semua. Nah, kalau Isa ditanya tentang khusus. Apa yang ditanya nanti? Ya Isa, uzkur nikmati. Coba sebut nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu dulu di dunia, ya. Wa ala walidatik, gitu juga nikmat yang aku berikan kepada ibumu Maryam. Apa itu? Id ayatuka biruhil kudus. Aku kuatkan kamu dengan malaikat Jibril. Jadi Ruhul Kudus itu malaikat juga, bukannya Tuhan yang ketiga. Aku kuatkan kamu. Nah, ini di antara mukjizat Isa. Jadi Nabi Isa kemana aja ditemenin sama Jibril gitu maksudnya. Ayatuka biruhil kudus. Atau kalau orang-orang lain, ya, perempuan lain hamil dengan sebab ada suami. Nah, kalau Isa ini malaikat Jibril tiup. Ditiup perutnya siapa? Maryam. Ditiup sama malaikat Jibril. Artinya Allah yang suruh tiup, sebab tiup hamil. Ya. Apa lagi? Tukallimun nasa fil mahdi. Isa itu bisa ngomong fil mahdi pada saat masih ada di apa? Tempatnya bayi apa? Tempat bayi. Tempat bayi yang, ya. Masa apa namanya? Mang ente nggak punya bayi waktu dulu, tempatnya itu supaya itu bayi jangan nangis. Ada tempatnya apa namanya? Iya, dari tadi dong, cepetan dikit. Ayunan namanya. Saya tahu ayunan, saya mau tanya aja gitu. Sebab kalau saya aja yang ngomong aja, nah ente ngantuk. Maksudnya gitu maksudnya. Saya tahu dari tadi tahu, pora-pora aja nanya. Isa masih di ayunan aja, masih bisa ngomong. Baru lahir. Nah, kalau bayi yang kayak model kita yang biasa kan kagak bisa ngomongnya itu, masa lama. Pertama baba dulu, baru mama, lama diajarin atu-atu. Kalau Isa ini udah langsung bisa ngomong. Mujizat, bayi ajaib. Habis lahir bisa ngomong. Ngomongnya lagi ngebelain emaknya. Ngebelain apa? Emaknya. Nih, ini emaknya ini, dia Nabi Maryam itu diem aja. Kan dia itu hamil nggak punya laki, beranak nggak punya laki, dituduh berzina oleh siapa? Yahudi. Nah, kalau dia dijawab orang nggak percaya, lebih baik apa? Ini nazartu lirrahmani shauma. Falan ukalliman nasa. Saya nazar nggak mau ngomong. Walaupun ngomong percuma. Walaupun ngomong nggak ngaku bahwa saya nggak berzina, nggak percuma. Nah, akhirnya yang belain siapa? Maksud ini Abdullah. Wah, baru lahir udah ngomong. Saya ini Abdullah. Atanial, nanti kalau saya udah dewasa, Allah akan berikan saya kitab Injil. Nanti kalau saya udah dewasa, Allah pilih saya sebagai nabi dan rasul. Nah, ini kata-kata ini kenapa dikatakan kata-kata ini pembelaan terhadap ibunya? Pembelaan. Kenapa pembelaan? Nggak mungkin anak zina jadi nabi dan rasul. Memang ada nabi sama rasul anak zina? Nggak ada nggak? Nah.
Ya. Tuh. Itu tukalimun nasa fil mahdi. Wakahla pada waktu masih kecil udah bisa ngomong, ya apalagi ketika dia kahla. Kahla itu udah dewasa menyampaikan amanah yang Allah tugaskan kepada Isa, ngajak umatnya nyembah Allah yang Maha Esa. Iz alam tukal kitab wal hikmata wat Taurat. Kata Allah pada Isa nanti, aku kasih tahu ilmu, kasih tahu kitab, Injil, hikmah, ilmu, Taurat, Injil. Wa iz takhluqu minatin kahayati thair. Nah ini. Aku berikan kamu kemampuan untuk apa itu? Membentuk burung dari tanah liat. Mungkin dulu belum ada lilin. Belum ada apa? Lilin kan dulu, orang karena anak-anak bisa bikin lilin saat ini. Dari tanah liat kamu bikin burung, akhirnya menjadi burung beneran. Ya. Tapi semuanya itu biizni, bukan karena kamu, aku. Kata Allah, aku yang izinin. Fatan puhu, ya, tanah liat kamu bikin bentuk burung, kemudian kamu tiup-tiup. Patakunu toiron, jadi burung bisa terbang. Bukan tukang sulap, ya. Tukang sulap ngambil apaan tuh? Ngambil sapu tangan. Ya, padahal sapu tangan taruh di sini nih ya. Habis itu ditaruh di sini nih, ini kan sapu tangan nih. Saya taruh di ketek saya gitu. Akhirnya saya jadi burung. Padahal ada burung di sini juga. Itu bohongan namanya. Bohongan. Nah, kalau ini benar-benar nih. Langsung jadi burung. Wah. Waktu beriul akmaha. Kamu dulu waktu di dunia, atau kalau bilang pada Isa, bisa apa itu? Nyembuhin, ya. Orang nggak punya mata, nyembuhin penyakit abros. Semuanya itu biizni. Bukan kamu. Wa itu khrijul mauta. Itu khrijul mauta biizni, ngidupin orang mati. Wa iz kafaftu bani Israil angka idjitahum bil bayinat. Nah, Bani Israel waktu itu aku kasih mujizat tetap aja kagak percaya. Faqala alladzina kafaru minhum inna hadza illa sihrun mubin. Ya. Ini bukan Isa, semua nabi ketika ngelihat mujizat, oh ini sihir. Ya. Beda kan sihir sama mujizat, masa iya mujizat masa sihir sama. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Nah, dan aku wahyukan, ya, aku berikan hidayah kepada hawariyin, mereka yang beriman. Nah, jadi ada anak muridnya Isa, mereka yang beriman, namanya julukannya hawariyun. Khusus hawariyun yang 12 itu, dia iman kepada aku dan kepada Rasulku Isa. Apa kata hawariyun? Amanna, kami beriman. Washhad bi annana muslimun. Namun umumnya yang lain kagak beriman. Yang beriman hanya hawariyun. Wal num'inin nazara. Nah, coba kita perhatikan uslubil Quran. Nah, artinya uslub untayan ayat suci Al-Qur'an. Fa innahu qad dzakara ba'da kulli mukjizat. Coba ente perhatikan, setiap kali Allah menyebut mukjizat, Allah katakan biizni. Coba tadi. Ya tadi kahai atit tari biizni, patan puhu piha, patakunu tayron biizni, wa tubriul akmaha wal amroso biizni, wa itukhrijul mauta biizni, semua biizni. Coba perhatiin tuh, kenapa perlu Allah bilang izni. Ya, jangan kita baca-baca doang. Coba kenapa pakai biizni. Semua mukjizat aku katakan dengan izni. Kenapa Allah bilang izni? Nah, arti biizni, ya. Fa innahu qad dzakara, Allah menyebut ba'da kulli mu'jizatin, setiap menyebut mukjizat yang Allah berikan pada Isa, Nabi Allah mengatakan biizni. Artinya biizni bi amri wa qudrati wa masyiati. Mukjizat yang kau tampakkan itu semata-mata izinku, kekuasaanku, ya, kehendakku. Jadi bukan karena Isa yang bikin, enggak, aku.
Oleh karena itu jangan nguhanin Isa, tuhaninnya aku yang ngasih mukjizat, kan gitu logikanya. Kok yang kamu tuhanin Isa? Kan yang aku yang berikan mukjizat aku. Itu artinya biidni. Itu Allah marah-marah ngomongnya di depan orang Kristen itu nanti. Kan mereka mungkin malu. Malu enggak? Mungkin malu maksudnya. Bahkan Allah ulang-ulangi 4 kali itu biidni liyunabbihana, ya. Tuhan nyebut ini agar supaya kita memperhatikan ila antal annatil kal khawariqo lam takun bimakduri Isa wasita'ati. Mukjizat itu bukan kebisaan bukan kebisaan Isa, walakinnaha bitakdirillah wa amri, semata-mata atas takdir Allah, kekuasaan Allah dan perintah Allah, kehendak Allah. Tuh, itulah ada 3 diulang-ulangi. Coba yang diulang-ulangi mana? Wa takhluqu minat-tini kahai'atit tayri biizni, 1. Fatanfuhu biha fatakunu tayran biizni, 2. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni, 3. Wa tukhrijul mauta biizni. Masyaallah, ya. Subhanallahil azim al-qadir. Maha suci Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Baik. Nah, kemudian sebagai penutup dari suratul Maidah, Allah menyebut lagi mukjizat yang tadi belum disebut. Al-Maidah allati talabahal khawariyun. Tadi dikatakan yang beriman orang Khawari. Nah, orang Khawari minta sama Isa supaya Isa nurunin hidangan dari langit. Hidangan siap santap. Hidangan siap santap. Nasi kebuli. Nah, dulu kan kebuli. Wah, ada lagi namanya abriani. Ada lagi nasi mandi. Bukan nasi mandi. Nasi mandi bukan nasi mandi. Mandi kan ente mandi gitu, bukan artinya nasi dimandi. Pakai daging kambing siap santap. Itu yang Maidah. Summa tawalatil ayat, kemudian ayat berikut. Nah, ini penutup surat Maidah. Makanya surat ini namanya surat Maidah karena menyebut tentang hidangan khusus. Mukjizat Al-Maidah tuh, ya. Hidangan. Alati, siapa yang minta? Al-Hawariyun min Isa. Nah kalau Hawariyun beriman nih. Tapi nanti ada kesayangannya. Kanat mukjizat ukhra, di samping mukjizat tadi, ini menjadi khusus. Sumiyat hadis surah Al-Karimah bismiha. Nah, oleh karena itu surat yang nyebut ini disebut surat Maidah. Takhlidan litilkal mukjizat, supaya orang selalu mengingat. Kalau ditulis kan selalu mengingat, orang ingat tuh mukjizat Nabi Isa. Faqad talabal hawariyun, yang minta ini Hawari, anak-anak muridnya Isa, ayatan, minta tanda, bukti kalau dia rasul. Burhanan ala sidqihi, yang dalil atas Isa itu benar-benar nabi dan rasul. Wa qurbihi minallah, bahwa Isa itu benar-benar dekat sama Allah. Bahwa Isa mintain sama Allah, Tuhan ente, aku lapar nih, pengen makan. Ya. Khososu, mereka mengkhususkan minta maidatin, makanan siap santap. Nah, ya. Tuh. Itu Maidah, ya. Tanzilu minas sama, yang datang dari mana? Turun dari langit. Yakulun, mereka mau makan, tabarukan, ya. Ngambil berkah, minta berkah, karena ini makanan khusus yang buatin Allah itu. Taskunu nufusuhum bi ru'yatiha, agar supaya hati mereka menjadi tenang saat melihat permintaan mereka itu dikabulkan. Ziyadatan fil yakin, kata mereka nih, supaya kami tambah yakin kalau engkau memang benar-benar mukjizat utusan Allah.
tabqa zikra khalidah, agar supaya mukjizat ini dikenang oleh umat-umat yang datang di belakang hari gitu ya. Ala maros ini walaupun udah ribuan tahun orang, nah seperti kita kan dari Isa itu udah 2223 kan Nabi Isa udah 2220. Nah kita masih mengenang nih mukjizat. Kalau nggak ada di Quran kita nggak kenal kan gitu. Ijabatan, nah, Allah mengijabah doanya Nabi Isa karena mereka minta. Apa itu ayatnya? Idz qalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunazila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, kata hawariyun, ya, apa Tuhanmu bisa? Apa Tuhanmu bisa nurunin apaan? Hidangan dari langit, ya. Qalat taqullah, kata Isa, takutlah sama Allah. Ya kagak aja loh. Emang lu nggak takut sama Allah, mintanya yang kagak gitu maksudnya. Ittaqullah, sebelum aku mintain asal bisa janganlah ya. Takutlah kamu sama Allah. Kalau kamu benar-benar beriman nggak usah minta-minta yang aneh-aneh. Itu kata siapa? Isa udah diperingetin, tapi mereka apa? Nggak urung, tahu nggak urung? Wangkeng. Udah diperingetin tapi wangkeng aja, tetap aja nggak apa? Kami mau minta bukan kena apa-apa, karena ingin ngambil berkah. Alasannya nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami tenang. Benar-benar Allah Maha Kuasa. Wa na'lama an qad sadaqtana, nah, supaya kami tahu angkot sadaqtana, kamu benar ya, kamu membenarkan kami, kamu mengijabah kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, kami ingin langsung menyaksikan bahwa Allah Maha Kuasa. Baik. Nah, kata Nabi Isa, ayat yang lain ada, sebab ini enggak, tapi awas. Kalau kamu nanti udah diturutin keinginanmu, tapi kamu masih tetap itu kan masih tetap kafir, awas. Nanti Allah turunin azab. Nih, sebelum itu udah ada kontrak politik. Nah, kata mereka iya. Nah, udah Nabi Isa berdoa. Apa doanya Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Nah, berarti kan bukannya Isa yang nurunin, kan Allah. Ya Allah, turuninlah hidangan siap santap dari langit. Ya. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina, supaya hari ini nih turunnya makanan menjadi apa itu? Dikenang sepanjang masa. Ya, bagi kami dan bagi umat yang datang di kemudian hari wa akhirina. Wa ayatan ming, sebagai tanda kekuasaan kau. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Allah menjawab. Allah bilang apa? Walau ini munzila, aku akan turunin. Ya. Tapi ingat. Wa may yakfur ba'du. Setelahnya aku turunin, kamu tetap kafir. Ya. Fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alam. Saya akan mengazab kamu dengan azab yang belum pernah aku turunin kepada umat-umat lain di dunia ini. Ini kan kontrak politik namanya. Kontrak politik. Udah tanda tangan kedua belah pihak. Itu. Nah, kalau itu kan bukannya itu. Ini kan salah satu gitu. Salah satu, entar dia salah satu calon gitu, bukan dia gitu kan. Dia itu salah satu calon, bukan dia itu entar jadi calon kan gitu. Kan begitu kan? Kecuali kalau dia satu-satunya gitu. Sebab yang nentuin kan bukannya dia rame-rame. Walaupun dia itu dipilih, tapi yang lain kan enggak setuju. Makanya salah satu, bukan dia. Masa dipilih orang lain dia kalap. Tahu kalap? Nyelentap ke sono. Nyelentap. Ya.
istajaballah, Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Allah turunin ala qaumi Isa Maidah. Wah, apa itu Maidahnya? Ya. Nah, waktu zaman dulu kan belum ada nasi kebuli, belum ada abriani, belum ada mandi. Khubzun, roti, lahmun, daging kambing, wasarobun, berikut jusnya. Kan timbalannya itu. Wasarobun, jus. Wah. Mimma lazza wa toba, yang enak, yang lezat. Wah, ya. Dari langit. Wasajalaha, dan Allah catat ini mukjizat di dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita baca. Ya, fi muhkami ayati, ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, akbalatil malaikah tatiru. Jadi yang nurunin malaikat. Kalau dari atas saja diturunin ya berarakan tumpah. Nih kalau turunin nih undangan dari langit, langsung digituin aja ya tumpah. Jadi yang bawa itu apaan? Nampan. Nampannya dibawa oleh malaikat sehingga sampai di bumi enggak tumpah. Malaikat yang terbang bawa hidangan dari langit, tatiru bima idatin nasama, alaiha sab'atu akhwan, ada 7 kidir. Masyaallah, 7 kidir. Nah, 1 kidir aja dimakan berapa orang, apalagi kidir dari atas, mungkin lebih gede dari yang kidir di sini. 7 kidir, tahu kidir? Panci besar namanya kidir. Iya, panci besar, ya. 7. Sab'atu arg apa nih? Sab'atu arg, semuanya isinya nasi kebuli tadi itu. Abriani hatta wada'atha baina aidihim. Dibawa tuh kidir oleh malaikat sampai diletakkan di depan mereka. Sehingga enggak tumpah sampai. Fa akala minha akhirun nas kama akala awal. Semuanya orang dapat kedapetan. Kagak ada yang enggak ada yang, semuanya pada apa? Makan. Itu artinya tuh maka minha akhirun nas kama akal akhirun. Orang yang datang duluan dapat makanan, orang yang datang belakangan apa? Ya. Jadi bukan artinya yang belakangan kagak dapat, semuanya dapat makan. Wafil hadis, ya, ada hadis Ammar bin Yasir anna Rasulullah bersabda, nazalatil maidah minas sama khubzan walahman tadi itu. Ya. Ada roti, ada daging. Nah, Allah perintah makan, habisin. Makan, jangan ada yang bawa pulang. Bungkus. Ya, wa umiru alla yakunu wala yudakhiru. Makan, habisin, ya kenyang. Tapi syaratnya jangan ada yang fahonu wadakhoru. Ini aja udah. Akhirnya mereka khianat dan mereka bawa pulang dibungkus. Kalau nggak dibungkus taruh di kantongnya. Warofa'u liwadin, tujuannya supaya besok bisa makan lagi. Apa akibatnya? Kan tadi Antum bilang siapa? Nah, kontra. Nah, famusihu qiradatan wa khonaziro. Yang melanggar janji Allah robah bentuknya jadi monyet. Qiradatan jadi monyet. Nah, ya, ada lagi yang jadi apa? Babi. Ya, tapi mereka jadi monyet babi, hidupnya cuma beberapa hari aja langsung mati. Jadi nggak benar kata Darwin kalau kita nenek moyang kita adalah apa? Monyet. Maksudnya anak orang Yahudi jadi monyet. Padahal mereka yang jadi monyet itu nggak ada keturunan karena hidupnya hanya berapa. Nah, sebagai penutup, ya, tantahi suratul karimah bimashhadin hafil tuh. Akhir surat ini dengan apa? Mashhad hafil, dengan pemandangan yang sangat penuh. Min dzalikal mauhib rabbi, pemandangan yang sangat penuh. Maksud penuh itu penuh dengan segala macam ketakutan nanti di hari kiamat. Yaumal hasril akbar haitsu yud'a, di mana Isa nanti dipanggil, khusus Nabi Isa
dihisab Nabi Isa ditonton oleh seluruh orang. Nah, kalau kita ini nanti lain, kalau Isa itu khususnya. Maksudnya untuk menghina orang-orang Kristen itu. Ru'usil ashhad di hadapan semua orang. Allah tanya sama Isa, tadi itu pertanyaan. Tabkitan linasar, tujuannya menghina orang Kristen. Ikhza' lahum, menghina mereka. Kenapa khususnya orang Kristen? Karena mereka jadiin Isa sebagai apa? Tuhan, ya. Yas'aluhu anta ya Isa. Kata Allah, hal anta ya Isa, da'autan nas ila ibadatik wa ibadati ummik. Oh. Wahai Isa, saya mau tanya kata Allah, apa kamu yang ngajak umatmu nyembahmu? Apa kamu yang ngajakin umatmu nyembah dirimu dan menyembah Tuhanmu? Kan gitu. Kan katanya ibunya Tuhan juga, ada Tuhan anak, Tuhan nyak, Tuhan bapak. Apa kamu yang nyuruh? Oh, Allah tanya. Hal antal ladzi da'aital uluhiyah? Apa kamu yang nyuruhin orang supaya nuhanin kamu? Hatta Allah akan sehingga orang-orang menuhankan kamu yang nyuruh. Ya. Ittakhidhu, apakah nyuruh wa taqadu orang-orang meyakini kamu Tuhan. Kamu yang nyuruh? Enggak bisa ditanya, ya. Itu ayat. Iz qala Allah ya Isa a anta ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi takhiduni ummi. Apa kamu yang nyuruh umatmu menjadikan aku dan ibumu dan kamu Isa sehingga ada 3 Tuhan selain Allah? Apa jawaban Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aku. Saya di dunia enggak pernah bilang begitu. Yang aku bilang, yang aku perintah umatku nyembah engkau, bukan nyembah aku. Itu Isa ngatanya di depan siapa tuh? Orang Kristen nanti di hadapan orang, disaksiin oleh orang dan disaksiin oleh orang Kristen itu sendiri. Tuh kan mereka malu mereka itu, orang Kristen itu. In kuntu qultuhu faqad alimta, yang aku katakan kau maha tahu ya Allah, kata Isa. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Aku tahu yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Kemudian Isa ngomong lagi, tsumma yantiqu Isa bil haqiqah an-nasi'ah. Kemudian Isa ngomong dengan yang sebenar-benarnya, yang Nabi Isa ajak ya kepada manusia, yaitu tidak lain menyembah Allah yang Maha Esa. Ma qultu lahum, yang aku katakan tidak lain, ma amartani bih, yang kau perintahkan aku ajak manusia. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku ajak nyembah engkau, bukan nyembah diriku. Ya, nyembah Tuhan ibuku. Ibu enggak ada itu, kata Isa. Ya. Wa kuntu alaihim syahida, aku saksi ma dumtu fihim. Selama aku masih ada, aku jadi saksi. Falamma tawafaitani, setelah engkau angkat, ya enggak ada lagi ke dunia, engkau ya Allah yang maha kuasa yang menjadi saksi atas mereka. Anta ala kulli syai'in syahid. Itulah yang hakikat aku sampaikan, bukan aku ngajak menyembah aku. Nah, kalau memang demikian kata Isa, terserah engkau lah tuh. Umatku yang menuhankan aku, terserah engkau ya Allah. Engkau mau siksa dia, itulah hamba-Mu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, inilah ya lahu min mauqifin rohib wa muhzin. Ya lahu ini apa? Alangkah apa ini? Suasana yang sangat menakutkan dan sekaligus menghina kepada mereka tuh yang menuhankan Isa, a'daillah, musuhnya Allah, maksudnya yang menuhankan Isa. Faqadin tahat ad-dunya, dunia sudah berakhir, datanglah hari hisabnya. Allah bilang, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini orang yang beriman akan mendapatkan balasan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah balasannya orang yang beriman. Adapun yang kafir tadi itu ya,
Tuh, seperti yang menuhankan Isa masuk neraka. Kata ya yusdilus sitaro, demikianlah ya. Tutupan dibuka, hordeng dibuka. Ya gitu kan. Kalau di dunia kan masih ngaku-ngaku ya. Mereka masih mengakui mereka itu masih apa tidak apa masih kekeh dengan kebatilannya. Kenapa? Karena tutupannya belum. Siapa yang buka? Siapa yang punya kartu? Nabi Isa. Kan Allah bilang, kamu yang ngajak. Enggak, saya nggak ngajak. Nah, berarti kan apa itu? Jadi yang punya kartu siapa? Nabi Isa. Saksi mata. Tanda akhirat. Itu namanya yusdilus sitar. Tutupan dibuka. Sehingga apa yang mereka rahasiakan, kebohongan-kebohongan yang mereka, semuanya orang pada tahu nanti. Ala zalikal masyhadir rahib, di depan para umat manusia yang sangat menakutkan. Tutwis suhuk, saat itu udah ditutup. Nah, udah ya. Suhuk. Jadi ini udah catatan udah enggak dicatat lagi. Di sini giliran Allah yang menghakimi al-azizil jabar fi ahlil mahsyar, pada ahlil mahsyar artinya orang-orang yang hadir di padang mahsyar, Allah yang menghukumi. Fayujazil muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaihi. Yang baik, yang beriman dibalas sesuai dengan ihsannya, yang musik disesuai dengan musiknya, kejahatannya. Farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Jadi tempat cuma dua nanti di sana. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka sa'ir. Ya lahu min mauqifin muhzin li a'daillah. Itulah ya pemandangan yang sangat menghina kepada orang-orang kafir. Tusibu luhunu li haulihi ruus, tusibu li haunihi ruusa. Ya. Rambut kepala yang belum waktunya beruban, rambut kepala yang belum waktunya beruban, saking takutnya menjadi apa? Rambut kepala anak kecil yang belum beruban menjadi beruban karena saking apanya? Takut. Itu perempuan yang belum mestinya beranak saking takutnya apa? Keguguran. Wah. Tuh itu artinya tusibu li haudihi ruus wa tatapattaru min fazaihin nufus. Tatapattaru min fazaihin nufus. Ya. Tatapattaru min fazai, dengan saking takutnya maka diri manusia seakan-akan jantungnya copot saking takutnya. Nah, itulah pemandangan yang nanti akan disaksikan oleh kita semua di hari kiamat. Ya, udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka berakhirlah suratul Maidah. Akan kita lanjutkan dengan suratul An'am insyaallah. Baik.